in a Good Way, talk show asik. Halo rekan muda, kenalin ini aku Hamaya sebagai pembawa acara Toxic hari ini. Nah, kali ini nih kita kedatangan tamu spesial nih. Kakak yang satu ini tuh punya banyak banget prestasi. Dan gak cuma prestasi, kakak ini juga aktif di organisasi nih. Nah, udah penasaran kan ya? Pasti langsung aja nih. Kita sapa nih, bintang tamu kita kali ini ada Mas Rian nih. Halo Mas. Halo teman-teman. Gimana nih Mas kabarnya? Lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah baik dan sehat. Ini sedang ngerjain tugas akhir sih. Wah. Alhamdulillah udah semester 6. Ini Mas berarti Mas Rian nih mahasiswa tingkat akhir nih ya di Politeknik Negeri Semarang. Nah, ini Mas Rian nih ternyata nih punya banyak banget prestasi nih. Salah satunya Mas Rian ini juga menjuarai salah satu lomba karya tulis ilmiah nasional nih ya Mas. Alhamdulillah. Boleh diceritain nggak sih Mas? Gimana sih awalnya bisa ikut lomba kayak gitu? Oke, nah sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kemarin ya asal mulanya dari maba sih kan, jadi kan dari teman-teman itu ada yang dari SMA kan udah ikut di lomba-lomba kayak gitu. Nah jadi Rian kayak tertarik gitu, makanya dengan waktu maba yang cukup lama ya kan. Kalau juara itu kan kalau kelas 1 nggak mungkin ya, jadi juaranya itu alhamdulillah kelas 2 dan 3 lah, karena juga pasti banyak kegagalan yang sudah Rian alami sama teman-teman. Akhirnya alhamdulillah dan mendapatkan juara gitu. Oh, latihannya gimana sih Mas? Bareng teman-teman kah atau belajar otodidak atau gimana nih? Nah, kalau latihannya itu ya karena kan juga ada referensi dari cutting ya. Jadi kemarin pas ada cutting yang juara gitu kan juga ada filenya juga. Nah, itu buat referensi dari kita. Ya paling penting sih ya tentang teamwork juga sih. Teamworknya juga kalau emang enak, insya nanti untuk kedepannya juga enak gitu sih. Dan latihannya ya sering-sering ikut lomba sih. Jadi kalau ikut lomba nanti pasti ya tahu kesalahannya apa, di mana nanti terus dievaluasi, ikut lagi dievaluasi gitu. Dan alhamdulillah bisa membawa juara mewakili Polines. Wah, keren banget nih ya Mas Rian ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari kolom Instagram yang waktu beberapa hari lalu sempat ditanyakan nih sama rekan-rekan muda di luar sana. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari Riz354. Ikut lomba esai tahu dari mana sih Mas? Nih, informasinya tuh. Nah, kalau info itu sebenarnya banyak banget sih di IG, di Instagram tuh banyak banget. Itu nanti kalau teman-teman mau kepo juga itu boleh di sharing tentang info lomba, info lomba kampus juga ada, info LKTI juga ada, banyak banget pokoknya. Di situ nanti pasti juga bakal ya seru-seru aja sih, seru-seru. Dan kalau dibilang kayak berapa juaranya nanti ya pasti di situ banyak banget lah. Yang penting di sini ya nyoba aja sih. Kalau nanti teman-teman emang mau, nanti kalau pengen sharing boleh banget ke Rian gitu. Wah, bener banget, kalau nggak dicoba kan nggak tahu nih ya Mas ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Awal Mas Rian mulai nulis esai itu gimana sih? Kan soalnya kebanyakan orang itu kan nggak suka nulis esai nih. Apakah Mas Rian itu juga termasuk tipe yang tidak suka menulis esai terus mencoba untuk keluar dari zona nyaman, atau emang Mas Rian tuh hobinya emang menulis esai nih? Nah, kalau dibilang hobi sebenarnya dari SMK kan Rian basicnya ke SMK ya. Nah, itu belum ada sih. Belum pikiran lah. Dan baru masuk kuliah ini alhamdulillah juga karena ya sekali lagi karena pergaulan juga sih, karena teman kelas namanya Mas Aris, kalau teman-teman nanti tahu, ya itulah partner setia Rian dari kelas 1, 2, 3 ikutnya sama Mas Aris itu. Nah, jadi awalnya sekali itu nggak ikut di IC sih, nggak ikut di LKTI, tapi ikut di lombanya KBU, UKM KBU itu ikut ke itu lomba BPC tentang Business Plan Competition. Nah, akhirnya dari situlah alhamdulillah juga menang. Itu juga alhamdulillah nggak nyangka juga ya. Nah, dari situ aku dan teman-teman akhirnya kepo lah, pengen banget mengikuti lomba LKTI dulu. Nah, akhirnya juga LKTI sudah pernah juara juga. Nah, pengen yang lain juga gitu, pengen ke IC. Nah, ternyata kalau dipikir-pikir itu sebenarnya hampir sama sih, LKTI sama IC. Cuma bedanya kalau LKTI itu lebih ke detailnya, tapi kalau yang IC itu lebih ke ringkasannya lah gitu. Kayak dari halamannya juga beda. Kalau LKTI biasanya 15 sampai 20, tapi kalau IC itu kebanyakan ya rata-rata 5 sampai 7 halaman aja gitu. Jadi hampir sama lah. Jadi kalau nanti teman-teman ikut LKTI, jangan ragu-ragu buat ikut IC juga gitu. Nah, bener banget nih. Nggak pusing nih Mas? Banyak ikut lomba nih ya? Enggak sih, karena apa ya? Emang ngefeel-nya di situ lah, kayak passion-nya lah gitu. Dari awal juga karena
seneng aja sih, ngefeel lah, enak. Wah, enjoy gitu ya Mas Enjoy, ya. enjoy. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan. Ada dari Fang MS123 nih. Mas Rian ini kan lomba ada partner nih ya. Nah, dalam berpartner ini tuh ada kendala nggak sih Mas? Kadang sama teman mungkin ada perbedaan pendapat atau bagaimana gitu? Nah, kalau kendala pasti ada sih, banyak malah. Jadi kendalanya paling sering muncul itu ketika kita beda pendapat. Jadi kalau aku pengen ide A ini, terus si temanku pengen ide B. Nah, itu pasti bakal bentrok lah di situ. Tetapi di sini ya kita sama-sama ya pikiran dewasa lah. Gimana cara kita di ide A dan B ini kita nggak malah bikin berontak, tapi bikin menyatu lah di situ. Terus ada lagi yang biasanya yang paling krusial juga itu ketika kita mau kumpul gitu loh. Kadang kan juga teman-teman ada yang kayak wah aku sibuk. Nah, itu gimana cara kita dia tetap ikut rapat tetapi dengan mungkin kayak nggak ketemu ataupun nanti lewat Zoom atau lewat Meet gitu. Jadi itulah kendala-kendala yang banyak dialami tentang kayak bentrok pemikiran juga sama yang itu jarang kumpul kalau teman-teman yang sibuk gitu. Itu sih. Wah, ini luar biasa nih ya teman-teman. Tapi Mas Rian pernah nggak sih Mas merasa hopeless gitu ya, atau berada di titik terendah saat mengalami kegagalan saat lomba atau bagaimana, seperti itu rasanya gimana dan bagaimana sih Mas Rian cara mengatasi perasaan tertekan tersebut nih? Nah, ya itu kemarin alhamdulillah juga pernah mengalami kayak paling down, kayak jatuh lah. Itu ini Rian juga sering mengenai pengalaman Rian yang di lomba bahasa ya, lomba jembatan. Nah, jadi kalau di sipil itu ada namanya lomba bridge competition, itu lomba jembatan. Nah, situ Rian pernah mengikuti di Jakarta ya. Nah, itu ekspektasi Rian sama teman-teman itu pasti bakal juara gitu loh. Tetapi endingnya cuma masuk finalis saja, akhirnya nggak juara, gagal gitu. Nah, di situ Rian sama teman-teman sedih banget lah, karena juga ekspektasi Rian itu bakal juara ya, tetapi endingnya malah nggak juara. Di situ titik dimana aku sama teman-teman harus bisa bangkit gitu loh, harus mengikuti lomba lagi dan harus menang lagi gitu loh. Dan alhamdulillah habis itu mengikuti lomba di sipil, dan alhamdulillah itu lombanya bergengsi lah se-Indonesia juga gitu loh. Namanya KJI, Kompetisi Jembatan Indonesia, dan alhamdulillah juga dari teman-teman masuk, dan dari Rian dan teman-teman alhamdulillah bisa membawa juara gitu di situ. Dan itulah alhasil ketika jatuh, kita nggak menutup diri, tapi kita bagaimana cara kita untuk lebih bisa bangkit lagi gitu loh dengan kegagalan yang kita udah lakuin kemarin gitu sih. Bener banget. Jadi kegagalan tuh bukan akhir dari segalanya ya Mas, sebenarnya ya. Justru itu menjadi awal kita nih untuk terus maju dan makin maju lagi ke depannya untuk meraih prestasi. Nah, tadi ini kita udah bahas tentang lomba esai nih ya, atau karya tulis ini ya. Ada nggak sih sebenarnya tips and trick tersendiri dari Mas Rian saat mengikuti lomba esai ini? Nah, mungkin bisa diceritakan kepada rekan-rekan sekalian. Oke, nah kalau masalah tentang tips and trick itu sebenarnya di awal teman-teman harus nyoba dulu sih. Kalau nggak nyoba pasti nanti nggak tahu kendalanya apa, yang kurang apa gitu loh. Jadi mulai awal nyoba dulu, nyoba aja nggak apa, dan targetnya jangan menang gitu loh. Targetnya pokoknya ikut aja. Setelah itu nanti kan ada kekurangan ya, mungkin di pas di penyusunan abstrak ataupun di bab 1, bab 2 itu nanti pasti ada kendala. Nah, itu nanti boleh banget ngontak-ngontak teman-teman cutting yang sudah pernah juara gitu loh. Karena kenapa? Cutting itu juga salah satu cara kita biar lebih mengupgrade diri kita gitu loh. Kalau kita cuma diem aja ataupun kita cuma referensi di Google itu kurang sih. Jadi kita deketin cutting itu, karena cutting juga pernah ikut lomba dan pernah gagal juga kan ya. Nah, di situ nanti kan kita kontak-kontakan nih kekurangan kita apa, nanti langsung aja diomongin ke cutting. Nah, setelah itu mungkin nanti sedikit-sedikit bakal ada seperti kayak penambahan inovasi juga, penambahan ide juga. Nah, di situ nanti kita ikut lagi. Setelah itu nanti kita nyoba lagi, kalaupun masih gagal, nanti ya kita langsung aja kontakkan sama cutting kita juga gitu. Intinya pokoknya setelah kita ikut terus kita gagal ya, itu jangan langsung malas ataupun langsung aduh aku minder, aku nggak ikut lagi, itu jangan. Karena disitulah nanti titik dimana ketika gagalmu 10 ya itu habiskan sekalian gitu loh. Nanti ketika udah gagal pasti nanti teman-teman pasti bakal juara juga gitu. Pada intinya gitu, intinya. Yang penting itu sih yang utama tadi. Pertama nyoba dulu, kedua deketin cutting, dan yang ketiga mengenai itu sih nyari teamwork yang benar-benar sevisi semisi.
Nah, tadi ini kan kita udah bicara tentang lomba esai nih ya Mas ya. Selanjutnya nih, ada lagi nih prestasi lain dari Mas Rian nih. Ada Mas Rian tuh pernah menjadi duta inspirasi Jawa Timur nih. Itu gimana sih Mas? Kok bisa nih? Mas Rian asal dari Jawa Timur atau gimana? Terus ikut kompetisi itu? Nah ya dari awal kan itu infonya di IG sih, di IG itu ya alhamdulillah Rian juga minat lah ikut lomba ya itu maksudnya lomba juga sih, lomba menjadi perwakilan duta inspirasi di Jawa Timur gitu. Dan alhamdulillah juga pokoknya Rian pengen aja gitu loh, pengen daftar, terus ya seleksi alhamdulillah akhirnya juga masuk lah, bisa menjadi perwakilan duta inspirasi Jawa Timur by Indonesia Event. Jadi yang ada itu dari Indonesia Event itu sih yang keren banget nih ya teman-teman, udah jadi duta inspirasi Jawa Timur lagi udah. Nah, dari seluruh pencapaian yang diraih oleh Mas Rian nih, menurut Mas Rian pencapaian terbesar atau mungkin terbahagiakan gitu ya buat Mas Rian itu yang mana sih Mas? Yang paling bahagia sih ketika Rian ikut lomba dan juara, terus uangnya itu kan juga alhamdulillah dapat uang ya. Itu alhamdulillah bisa kayak beli HP, terus untuk kayak kos itu kan juga pasti bayar ya. Nah itu alhamdulillah dari situlah Rian kayak merasa ternyata di sini Rian juga bisa mendapatkan uang sendiri gitu loh tanpa meminta dari orang tua. Dan dari awal juga Rian udah ada niatan sih, ketika kita udah masuk ke kuliah kan nggak mungkin kita langsung kerja dan dapat uang kan ya. Yang paling bisa kita berikan ke orang tua kan ya salah satunya kayak prestasi gitu loh. Nah alhamdulillah dari kelas 1, 2, 3 Rian mendapatkan prestasi, itulah bentuk Rian kayak berterima kasih juga kepada Bapak Ibu gitu loh. Ketika Rian sudah juara dan alhamdulillah ya kayak seneng gitu loh, infoin Pak Bu alhamdulillah Rian dapat juara, terus ya juga ikut seneng juga dari mama, dari Bapak dan Ibu gitu. Nah itulah pencapaian yang terbesar sih, yang paling penting kayak ngebagiin orang tua lewat prestasi yang Rian gapai gitu. Keren banget nih ya teman-teman. Jadi selain bisa mencetak prestasi, kita juga bisa menghasilkan uang sendiri dari jeripaya kita nih ya Mas ya. Betul. Terakhir nih ya Mas, untuk menutup sesi sharing kita hari ini, boleh nggak Mas Rian kasih pesan dan motivasi untuk rekan-rekan muda di luar sana nih? Oke, nah jadi Rian pesan pada Rian sendiri dan teman-teman semuanya yang dengerin ini dan yang lihat ini, pokoknya ketika kita sudah menjadi mahasiswa dan anak muda ya, jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang ada gitu loh. Ketika kita udah jadi mahasiswa kan pasti banyak banget ilmu-ilmu, terus teman-teman yang banyak gitu loh. Nah itu kita jangan sampai diam diri gitu loh. Bagaimana cara kita untuk menciptakan sesuatu yang itu nanti impact-nya ke diri kita dan orang lain gitu. Contoh kecilnya ketika kita ikut lomba kan ya, itu kan memberikan inovasi ya. Contoh Rian bikin drone COVID lah. Nah, itu kan juga nanti bisa dibuat untuk apa ya, menanggulangi kayak COVID gitu loh. Nah itulah contoh kecil yang mana nanti ketika teman-teman sudah ikut lomba, pasti nanti impactnya nggak cuma 1-2, pasti banyak lah. Jadi Rian pesan ketika sudah diberi waktu dan kayak jabatan mahasiswa, jangan sampai disia-siakan gitu loh. Karena kalau kita udah lulus pasti kita kangen dari ketika kita menjabat di mahasiswa gitu. Pokoknya semangat terus untuk berkarya. Keren banget nih, terus semangat untuk berkarya. Kita coba aja dulu, kalau nggak kita coba kita nggak tahu nih ya Mas ya. Jangan pernah takut gagal. Jadi kita harus meraih prestasi kita setinggi-tingginya nih ya Mas ya, bener banget ya. Nah, terima kasih nih untuk Mas Rian yang udah memberikan ceritanya nih buat kita hari ini, dan semoga juga bisa bermanfaat juga untuk rekan-rekan muda di luar sana. Nah buat teman-teman nih yang mau kenal lebih deket sama Mas Rian atau mungkin mau speak yang cewek-cewek, nah jangan lupa langsung datang ke Instagramnya Mas Rian, apa nih Mas? @RHIAN Yoga. Wah nih @Rian Yoga, nanti editor tulis di bawah sini ya, dan jangan lupa langsung di follow, dan juga jangan lupa follow Instagramnya @newplbsfm nih di bawah sini nanti, karena di sana teman-teman bakal dapat informasi-informasi terkini dan menarik, dan juga informasi mengenai next guest star kita di episode Toxic berikutnya. So jangan lupa langsung di follow. Terakhir teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share channel YouTube ini, and see you on the next Toxic in the Good Day Talk Show Asik. Bye bye.